Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita gali lebih dalam bab 13 dari bukunya Stephen Covey, Principle-Centered Leadership. Judulnya, Menjadikan Anak-anak Juara. Nah, kita bakal fokus banget nih ke pemikiran Covey langsung dari bab itu. Misinya ya, kita coba tarik sari strategi-strategi utama yang dia dan istrinya pakai, strategi yang basisnya prinsip, buat bantu anak-anak ngeluarin potensi terbaiknya. Mungkin ada ide menarik nih buat kita semua. Iya, betul. Yang menarik itu gimana dia geser fokusnya ya. Bukan sekedar teknik parenting biasa, tapi lebih ke penerapan prinsip dasar dalam keluarga. Ini bukan soal resep instan, tapi lebih ke bangun fondasi karakter dan keyakinan pada potensi si anak itu sendiri. Oke, langsung aja ya ke salah satu ide intinya nih. Soal nanamkan ekspektasi tinggi, tapi bareng sama cinta tanpa syarat. Covey bilang, penting banget misahin perilaku anak yang ya kadang-kadang bikin kecewa lah ya, sama nilai dan potensi asli mereka. Gimana tuh maksudnya? Itu penting banget karena itu menciptakan rasa aman secara psikologis buat anak. Jadi anak itu tahu rasa sayang orang tua tuh nggak tergantung sama dia harus berprestasi atau jadi anak sempurna terus. Covey pakai analogi bagus tuh, melihat pohon oak di dalam biji pohon ek. Pohon oak dalam biji ek. Iya, jadi keyakinan orang tua pada potensi anak ini lepas dari salah atau gagal sesaatnya dia, justru itu yang ngasih anak keberanian buat nyoba, buat gagal, buat belajar lagi, tanpa takut kehilangan kasih sayang gitu. Masuk akal sih. Rasa aman itu jadi kayak pondasi ya. Covey juga cerita soal mendorong pengembangan bakat. Ada contoh anaknya, si Sean, yang awalnya kayaknya malas gitu ya ikut lomba lari. Iya, yang ragu-ragu itu kan. Terus didorong sedikit secara suportif, dia coba, menang. Nah, itu malah buka pintu pedenya buat coba olahraga lain. Nah, contoh itu nunjukin banget peran orang tua itu bukan maksa, tapi lebih kayak fasilitator gitu ya, yang jeli lihat potensi kecil, terus ngasih kesempatan. Keyakinan orang tua itu bisa jadi katalis. Tapi ya itu, tantangannya nemuin pasnya antara mendorong sama nekan ya kan? Betul, nemuin tengahnya itu. Ini nyambung juga nih ke poin berikutnya. Menciptakan budaya keluarga yang menyenangkan. Covey nyaranin, keluarga itu sadar gitu, ngerencanain kegiatan bareng, dijadiin tradisi, terus anak-anak dilibatin juga pas kerencanain. Biar apa? Biar keluarga jadi sumber seneng-seneng utama. Dan ini lebih dari sekedar hahaha aja ya. Budaya positif ini tuh ngebangun identitas bareng, ngebangun harga diri juga. Anak jadi ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang dukung dia, yang berarti gitu. Ini penting buat bangun ketahanan mental. Ya ciri khas juara lah kalau kata Covey. Nah, ini nih, bagian yang menurut saya pribadi, kuat banget. Memberi contoh keunggulan. Covey cerita pengalaman keluarganya sendiri, mutusin bareng-bareng, bukan dipaksa ya, tapi hasil diskusi, buat batasin waktu nonton TV. Hasilnya itu bukan cuma nurut doang, tapi anak-anaknya jadi lebih, gimana ya? Lebih proaktif gitu ya. Cari kegiatan lain, kayak baca, ngerjain PR. Iya, itu dia. Jadi lebih mikir kreatif. Itu kan inti prinsip inside out yang sering Covey ulang-ulang. Perubahan yang awet itu datangnya dari komitmen dari dalam. Kesepakatan bareng, bukan aturan dari atas ke bawah doang. Contoh nyata, orang tua itu jauh lebih ngena daripada ceramah panjang lebar. Covey juga nyinggung soal mengajarkan visualisasi potensi. Dia cerita sering lakuin ini sama Sean sebelum tanding football. Ngebantu si Sean ngebayangin detailnya gitu. Gimana rasanya main bagus, berhasil. Emang seefektif itu ya teknik kayak gini? Secara psikologis, ini bisa banget bangun keyakinan diri sama nyiapin mental. Ini negesin kalau sukses itu bukan cuma soal latihan fisik atau jago teknis aja, tapi juga soal kekuatan pikiran, keyakinan dari dalam. Ngebayangin sukses itu kayak memprogram pikiran bawah sadar buat nyampe ke sana. Dan yang terakhir tapi sama pentingnya, soal konsistensi ngasih dukungan, sumber daya, sama umpan balik. Covey ngasih contoh simpel kayak surat atau telepon buat saling nguatin, apalagi pas lagi jauh-jauhan. Nah, afirmasi sama dukungan nyata yang terus-terusan, ini kayak ngisi rekening bank emosional dalam keluarga, gitu istilahnya. Makin penuh itu rekening, makin kuat hubungan, makin gampang ngelewatin masa sulit bareng-bareng. Ini investasi emosi jangka panjang banget. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, ngasuh juara ala Covey ini bukan soal teknik ABC gitu ya,
Tapi lebih ke gimana kita nerapin prinsip-prinsip universal secara konsisten. Kayak tadi, yakin sama potensi, cinta tanpa syarat, bikin lingkungan positif, jadi contoh, terus dukung terus-terusan. Ini soal siapa diri kita sebagai orang tua ya. Tepat sekali. Fondasinya ya karakter orang tua itu sendiri, sama kualitas hubungan yang dibangun di atas prinsip. Ini proses maraton lah, bukan lari cepat. Perlu sabar, komit, dan yang paling penting integritas. Nyambung antara omongan sama perbuatan kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan di rumah. Dari sekian banyak strategi COVID tadi, pendekatan mana sih yang paling kena di hati Anda? Atau yang paling mungkin buat Anda coba eksplorasi lebih jauh di lingkaran pengaruh Anda sendiri, sekecil apapun itu. Sesuatu buat dipikirin ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.